Saat ini, Kaisar Netherworld sangat bersemangat dan bersemangat. Dalam imajinasinya, setelah bertahun-tahun, Gunung Huangquan miliknya mungkin telah diserang oleh Kaisar Aula ke-10 Yama dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, dan banyak harta karun yang musnah, diperkirakan hanya air Huangquan miliknya yang tersisa, yang mungkin belum disempurnakan. Tapi melihatnya sekarang, saya tidak menyangka formasi Gunung Huangquan saya masih aman dan sehat. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Hahaha, sepertinya ajaranku saat itu masih bagus. Di tahun-tahun ini, bajingan kecil ini masih bisa mempertahankan Gunung Huangquan tanpa aku. Lumayan, lumayan. Kaisar Netherworld tersenyum bangga. Dan ketika Kaisar Netherworld merasa bangga, mata penciptaan tiba-tiba terbuka di antara alis Qin Chen, berubah menjadi pupil tak terlihat dan menatap Gunung Huangquan di kejauhan. Yang bisa dia lihat hanyalah Gunung Huangquan di depannya memancarkan kekuatan dunia bawah yang dingin. Samar-samar, Qin Chen sepertinya telah melihat kekuatan yang cukup kuat di kedalaman Gunung Huangquan. Selain itu, di kehampaan di sekitar Gunung Huangquan, Qin Chen tidak pernah merasakan sedikit pun kekuatan yang mengintai lagi. 10 istana Kaisar Neraka dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung tidak meninggalkan proyeksi atau klon apapun. Qin Chen sedikit mengernyit. Gunung Huangquan ini sangat penting, bahkan jika mereka pergi karena masalah mendesak, 5 gunung dan aula ke-10 tidak perlu pergi sepenuhnya seperti ini, bukan? Xiao Xiao, coba lihat, apakah ada aura kuat di dekat Gunung Huangquan? Dengan pemikiran di benaknya, Xiao Xiao tiba-tiba muncul di samping Qin Chen, dan Qin Chen berkata kepada Xiao Xiao dengan suara yang kental. Nak Qin Chen, mengapa kamu begitu berhati-hati di tanah Netherworldku? Formasi Huangquan ini masih ada, yang berarti Gunung Huangquan ini tidak pernah ditembus. Kamu bisa masuk saja. Kaisar Netherworld mengerutkan kening. Hati-hati dan kamu tidak akan membuat kesalahan besar, kata Qin Chen dengan tenang, menatap Kaisar Netherworld dan sedikit mengernyit. Apakah Kaisar Netherworld ini benar-benar idiot? Lalu bagaimana dia bisa menjadi 4 Kaisar Agung saat itu? Di level 4 Kaisar Agung, kamu bilang memang mungkin mengandalkan keberuntungan, tapi sudah pasti tidak mungkin hanya mengandalkan keberuntungan, hanya keberuntungan, tanpa kekuatan, dan tanpa tipu muslihat yang bisa bertahan hingga hari ini di dunia bawah tanah ini, hutan dan yang kuat Kaisar, atau lebih tepatnya, Kaisar Netherworld ini, sedang berpikir. Pada saat ini, Xiao Xiao telah menutup matanya, dan berdengung, kekuatan tak terlihat memenuhi tubuhnya, dengan cepat menghilang, dan langsung menyatu dengan aturan dunia. Selain itu, fluktuasi ini sangat halus sehingga bahkan Qin Chen, yang berdiri di samping Xiao Xiao sekarang, tidak dapat mendeteksinya untuk sementara waktu tanpa merasakannya dengan cermat. Luar biasa. Qin Chen memandang Xiao Xiao dengan takjub dan tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, dia bahkan merasa bahwa Xiao Xiao adalah dunia bawah, dan dunia bawah adalah dia. Saudaraku, ada kekuatan yang relatif kuat di Gunung Huangquan. Seharusnya, alam kaisar tingkat menengah. Selain itu, tampaknya ada kekuatan khusus yang mengintai. Xiao Xiao menutup matanya, tetapi pupil matanya tampak seperti itu, menembus dia memperhatikan segala sesuatu di dunia dan sedikit mengernyit. Dan, Xiao Xiao menoleh dan melihat ke bagian lain dari langit. Saudaraku, sepertinya ada 2 kekuatan yang sangat menakutkan yang baru saja bubar. Tidak, salah satu dari mereka sepertinya terbang menuju ke sini. Kemarilah. Petik 2. Xiao Xiao dengan cepat membuka matanya. Terbang. Qin Chen terkejut, mengangkat tangannya, dan segera memasukkan Xiao Xiao ke dunia yang kacau, bergoyang dan mengintai. Saat berikutnya, ledakan. Aura menakutkan terbang, aura ini sangat kuat, membawa sentuhan tekanan kekaisaran, dan dengan cepat mendekati Gunung Huangquan. Ketika sosok ini muncul, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di sekitar Gunung Huangquan,
mereka semua adalah penjaga rahasia yang menjaga Gunung Huangquan, dan mereka memberi hormat dengan hormat kepada sosok tersebut. Sosok itu mengangguk sedikit dan dengan cepat memasuki Gunung Huangquan. Formasi Huangquan tidak menghentikannya sama sekali dan langsung dilepaskan, dan pria itu menghilang langsung di dalam Gunung Huangquan. Proyeksi Kaisar. Mata Qin Chen menyipit. Sosok ini mengandung sentuhan kekuatan kekaisaran, tetapi tidak memiliki esensi kaisar. Itu jelas hanya proyeksi kaisar. Apalagi aura kaisar ini hampir sama dengan aura kaisar yang ia rasakan di dalam Gunung Huangquan sebelumnya, yang jelas merupakan tiruan proyeksi yang dikeluarkan oleh kaisar yang duduk di Gunung Huangquan. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera menoleh dan melihat ke arah Wan Gumingzu dan Kaisar Neter di dunia yang kacau. Jika orang ini benar-benar Kaisar Gunung Huangquan, maka Wan Gumingzu dan Kaisar Neter pasti akan mengenalnya. Di dunia yang kacau, leluhur dunia bawah 10.000 tulang juga telah melihat sosok sebelumnya. Pada saat ini, pupil matanya terbuka lebar, menampakkan cahaya yang luar biasa. Yan Po. Orang itu tadi adalah Yan Po. Leluhur Wan Guming memandang Kaisar Neter dengan tidak percaya, sepertinya bertanya, tapi juga sepertinya membenarkan. Itu Yan Po. Ekspresi Kaisar Netherworld sangat bersemangat, dengan sedikit kegembiraan dan kejutan. Ini Yan Po. Saya tidak menyangka dia masih hidup, dan dia juga telah menerobos ke ranah Kaisar Agung. Ngomong-ngomong tentang, berbicara tentang ini, Kaisar Netherworld tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Xiao Xiao dan berkata dengan tidak percaya, Xiao Xiao, apa yang baru saja kamu katakan? Yan Po telah menerobos ke alam Kaisar jangka menengah. Aura. Proyeksi Kaisar sebelumnya tidak sekuat itu, paling-paling, dia hanyalah seorang Kaisar awal. Setelah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan dunia bawah, Yan Po tidak hanya memasuki ranah Kaisar Agung, tetapi juga menerobos ke Kaisar jangka menengah. Ini adalah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Kaisar Netherworld. Yan Po. Qin Chen sedikit mengernyit. Begitu nama itu keluar, dia langsung memikirkan sesuatu. Dia memandang Kaisar Netherworld dan berkata, saya ingat bahwa di 13-3 bintang selatan, Anda meminta saya untuk mengembalikan Anda ke dunia bawah. Warisannya diserahkan kepada seorang pria bernama Yan Po. Kan? Ya. Kaisar Netherworld buru-buru mengangguk. Nak, Qin Chen, Yan Po ini adalah anak angkatku saat itu. Kamu juga tahu kalau aku punya tidak pernah dia seorang penggoda wanita, jadi dia tidak memiliki ahli waris, dan Yan Po ini adalah pria yang saya adopsi saat itu. Titik petik 2. Awalnya, dia hanyalah seorang pria yang saya selamatkan secara acak, tetapi kemudian, dia menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa di dunia bawah. Selain itu, orang ini sangat dicintai dan dihormati olehku. Dia dengan sepenuh hati ingin mengenaliku. Sebagai ayahnya, aku juga sangat senang saat melihatnya, jadi aku mengenalinya. Namun, meskipun orang ini adalah aku, anak angkat, tetapi saya hanya mengolahnya sebagai keturunan biasa. Dia tidak menerima perlakuan istimewa apapun di bawah saya saat itu. Dia hanya pelayan dekat saya seperti Wang Gumingzu dan yang lainnya. Kultivasinya. Saat itu hanya puncak dari kultivasi transenden. Petik 2. Saya tidak melakukannya. Aku tidak menyangka setelah aku pergi, dia bisa melangkah ke alam Kaisar Agung dalam satu gerakan. Jika Xiao Xiao membacanya dengan benar, orang ini sebenarnya telah memasuki alam Kaisar tingkat menengah. Pantas saja dia bisa menjaganya untukku. Gunung Huangquan. Kaisar Netherworld menghela nafas. Oh. Mata Qin Chen berkilat dan dia menatap Xiao Xiao. Xiao Xiao, apakah kamu sudah melihat dengan jelas dari mana orang ini datang sebelumnya? Xiao Xiao segera mengangguk. Sesaat kemudian, dalam kehampaan tersembunyi 1.000.000 mil jauhnya dari Gunung Huangquan. Dengan suara mendengung, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, tergantung di kehampaan. Xiao Xiao, dari sinilah Yan Po berasal sebelumnya. Qin Chen melihat sekeliling.
Saya melihat bahwa kekosongan ini sangat rahasia, terletak di ruang mezanin, dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk datang ke sini kecuali disengaja. Terlebih lagi, tempat ini sangat sepi, bukan tempat yang penting, dan tidak ada yang layak untuk dilihat. Nak Qinchen, apa yang kamu lakukan di sini? Buang-buang waktu saja. Meskipun Kaisar Aula ke-10 Yama dan teman-temannya sudah tidak ada lagi di sini, jika aku bisa memasuki air Huangquan secepat mungkin, kemungkinan perbaikannya akan lebih besar. Kamu seperti ini sekarang. Kaisar Netherworld tampak sedikit cemas. Setelah akhirnya tiba di Gunung Huangquan, Qin Chen masih di sini untuk menyelidikinya. Xiao Xiao mengatakan sebelumnya bahwa ada 2 aura khusus di sini yang baru saja menyebar. Salah satunya adalah Yan Po, dan yang lainnya milik siapa? Siapa yang dilihat Yan Po ini ketika dia datang ke sini? Petik 2. Mata Qin Chen berkedip, dan dia meraung dengan suara, kekuatan tak kasat mata menyebar dari tubuhnya, dan 3000 jalan mengalir dan berevolusi. Untuk sesaat, aura Tao di sekelilingnya perlahan mengalir, dan dia menangkapnya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, seolah dia merasakan sesuatu, mata Qin Chen menyipit, dan saat berikutnya, seringai muncul di sudut mulutnya. Menarik. Senyuman muncul di bibir Qin Chen. Nak Qin Chen, apa yang kamu rasakan? Kaisar Netherworld terkejut saat melihat ini. Qin Chen tidak menjawab, tetapi menoleh ke arah Molly dan berkata sambil tersenyum, "Molly, datang dan rasakan." Saat dia mengangkat tangannya, Molly langsung muncul di kehampaan. Molly memiliki sedikit ketidakberdayaan di wajahnya dan tidak punya pilihan selain menyebarkan kekuatannya. Setelah beberapa saat, matanya sedikit menyusut, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangguk, "Itu dia." "Oh, kamu juga merasakannya." Qin Chen tersenyum. Molly berkata tanpa berkata-kata, "Kamu sudah menebaknya, bukan? Datang ke sini hanya untuk memastikan yang mana. Bagaimanapun, itu hanya salah satu dari keduanya." Petik 2. Qin Chen tersenyum. Benar saja, ngobrol dengan orang pintar itu nyaman. Teka-teki apa yang kalian berdua mainkan? Kaisar Netherworld dan yang lainnya sedikit bingung, dan mereka sepertinya telah menebak sesuatu. "Ayo pergi." Qin Chen bergoyang dan tiba-tiba menghilang di sini. Sesaat kemudian, Qin Chen muncul lagi di luar Gunung Huangquan. Ups! Leluhur Wan Gu Ming muncul di sebelah Qin Chen. "Wan Gu, aku serahkan sisanya padamu." Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Ikuti instruksiku dan jangan ungkapkan rahasiamu." "Ya, Tuan Chen, jangan khawatir, saya, Wan Gu, tidak bisa berbuat apa-apa lagi." "Aktingnya terbaik," kata Wan Gu Mingzu sambil tersenyum. Qin Chen memberitahunya sebelumnya di dunia yang kacau bahwa situasi di Gunung Huangquan tidak jelas dan dia harus masuk terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Qin Chen mengangguk, dan dengan cepat memasuki dunia yang kacau, mengintai Wang Mingzu. "Hei, Gunung Huangquan, sudah bertahun-tahun sejak aku kembali, aku sangat merindukanmu." Dengan mengatakan itu, leluhur dunia bawah 10.000 tulang terbang langsung menuju Gunung Huangquan.